Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda memantau market yang arahnya sudah wow amazing sekali ya teman-teman, dimana Bitcoin mengalami kenaikan 4,36% teman-teman di tengah kenaikan inflasinya yaitu 9,1% ya. Terus Ethereum juga mengalami kenaikan, Cardano, Avalanche ya, Dogecoin, ya Shiba Inu semuanya mengalami kenaikannya, semuanya berwarna hijau royo-royo seperti itu. Dimana sebenarnya ini inflasi kan naik teman-teman, tapi ini hijau. Apakah ini permainan bandar kayak gitu teman-teman? Ya kita tunggu ya. Tetap waspada, tetap hati-hati teman-teman, karena memang kalau kita lihat dari sini ya, inflasi yang ada di Amerika Serikat itu mencapai tertinggi teman-teman, di mana dia 9,1% di bulan Juni ya. Jadi data bulan Juni kan keluarnya di bulan Juli seperti itu teman-teman, di mana inflasi konsumen di Amerika Serikat ini melonjak ke level tertinggi ya, baru dekade ya, 4 dekade terbesar yaitu 9,1% pada bulan Juni, melebihi perkiraan analisis yang menambahkan tekanan lebih lanjut pada Federal Reserve untuk menurunkannya dengan kenaikan suku bunga yang lebih cepat. Nah, jadi perkiraan kemarin kenaikan suku bunga 75 basis poin ya bulan lalu itu akan menekan inflasi gitu teman-teman. Tapi nyatanya di sini malah inflasinya naik lagi yaitu 9,1%, di mana bulan yang kemarin itu cuman 8,6% itu harapan dari kita semua kan inflasi ini turun gitu, tapi nyatanya memang nggak bisa turun ya. Tetap berhati-hati ya, seperti yang dibilang oleh Cheng Peng Shou dan yang kita bahas tadi malam, bahwasanya dalam 2 tahun terakhir ini ya, Amerika itu mencetak USD, dolar mereka itu melonjak sekitar 80% teman-teman ya. Jadi itu juga akan mengakibatkan inflasi seperti itu, dimana jika pencetakan uang secara brutal maka uang tersebut nggak akan ada gunanya ya. Ibaratnya itu kalau pencetakan uang stabil, kalian beli nasi goreng cuma $1 satu porsinya, tapi ketika pencetakan uang semakin banyak maka akan satu porsinya menjadi $2 atau $3 kurang lebih seperti itu. Dan dampak dari inflasi ini adalah semua bahan pokok dan sebagainya itu ikut naik gitu teman-teman, ikut naik. Jadi ya mau nggak mau The Fed juga harus semakin gencar menekan inflasi itu dengan cara menaikkan suku bunga, di mana suku bunga The Fed ini yang kemarin kita bahas bahwasanya suku bunga itu antara 50 sampai 75 basis poin lagi teman-teman ya. Kalau memang itu bisa di bawah 8,6 yang kita bahas kemarin, kemungkinan besar The Fed ini akan naikin suku bunga sekitar 50 basis poin. Tapi nyatanya di sini 9,1% malahan. Akankah dia lebih dari 75 basis poin atau cuma 75 basis poin gitu teman-teman ya. Jadi perlu diantisipasi juga. Karena The Fed kemarin sempat bilang bahwasanya kenaikan suku bunga itu antara 50 sampai 75 basis poin. Ini ketika data CPI ini belum keluar gitu teman-teman. Tapi nyatanya data CPI ini lebih tinggi dari ekspektasi kita semua ya kan. Ya kemungkinan besar kalau memang The Fed ini ngenaikin suku bunga antara 50 sampai 75%, berarti dia ngambil tertinggi 75 basis poin gitu teman-teman ya. Karena data CPI karena ini kan tinggi gitu, akankah dia lebih dari 75 basis poin, kita juga nggak tahu, kita harus berantisipasi itu teman-teman ya. Nah, anehnya ada kelebihan banyak inflasi barang daripada yang diperkirakan siapapun termasuk saya ya. Beberapa bulan lalu kata Johnson Foreman, seseorang rekomendasi senior di Peterson Institute Washington ya, melalui Twitter dia mencatat bahwa inflasi barang inti lebih tinggi dari inflasi jasa inti untuk bulan kedua berturutan turut menariknya harga untuk mobil dan truk bekas yang turun sepanjang musim semi, naik 1,6% setelah naik 1,8% di bulan Mei seperti itu teman-teman. Jadi kenaikannya ini bervariasi ya. Nah ini S&P 500 berjangka telah turun sekitar 75 poin dari sesaat sebelum rilis, menjadi turun 1,5
dari penutupan Selasa ya. Imbal hasil obligasi terus 10 tahun benchmark melonjak 8 basis point untuk diperdagangkan kembali di atas 3% pada 3,4 ya. Yield obligasi 2 tahun lebih sensitif terhadap ekspektasi tindakan Federal Reserve naik 12 basis point menjadi 3,17%, tertinggi dalam 3 minggu ya. Berita itu juga menghantam kelas aset lainnya, mendorong euro ya. Euro sekarang kan sudah 1:1 juga ya teman, dengan dolar gitu ya, hampir 1:1 seperti itu, karena kita ketahui euro itu adalah mata uang tertinggi ya sebenarnya ya, daripada dolar gitu, lebih tinggi euro gitu kastanya. Cuman sekarang bisa dikatakan 1:1 ya, seperti itu teman-teman. Tetap berhati-hati untuk saat ini, karena apa? Dan kalau kita lihat dari sini teman-teman ya. Nah, dan kalau kita lihat dari sini ya, untuk The Fed-nya sendiri akan ngenaikin suku bunganya itu kurang lebih di tanggal 27 yang kita bahas ya teman-teman. Jadi hari ini adalah tanggal 14, tanggal 27 ya, berarti sekitar 36 ya, sekitar 9 hari lagi ya, atau berapa? Enggak ya, lebih ya teman-teman ya. Sekitar 13 hari lagi dia akan naikin suku bunganya gitu teman-teman. Jadi tetap waspada dan hati-hati sebenarnya untuk saat ini ya. Mungkin nanti kalau ini sudah selesai, mungkin bulan depan itu nggak akan ada kenaikan suku bunga. Kalau nggak salah datanya seperti itu teman-teman. 21 September lagi nanti ya akan ada kenaikan suku bunga, dan sepertinya Agustus itu nggak ada ya teman-teman. Jadi memang bulan ini masih begitu rawan lah, bisa dikatakan seperti itu. Takutnya ini market hijau ini hanya jebakan gitu teman-teman. Jadi tetap antisipasi dan waspada ya. Dan semalam yang sempat pasang short ketika saya ngupload video breaking news kelas info itu ya, itu sebenarnya kita sudah cuan dikit ya teman-teman ya. Kalau kalian bernafsu tinggi ya cuan ya, kalian kan kehilangan cuan gitu. Kalau kalian nyari entah 2-3% kalian dapat cuan, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya tetap antisipasi, tetap waspada dengan keadaan market yang sekarang ini ya. Karena memang The Fed masih akan naikin suku bunga antara 50-75 basis point lagi ya teman-teman. Entah bisa lebih atau ya gimana lagi gitu dengan inflasi yang kacau balau seperti ini gitu teman-teman ya. Kacau balau, harapan dari kita inflasi itu di bawah 8,6, tadi 81 ke 82 gitu ya kan. Malah ini melejit lagi naik ke 9,1% ya. Jadi tetap harus berwaspada ya, intinya buat kalian semua tetap semangat ya dengan keadaan sekarang, dan salam cuan.